Pemprov DKI Jakarta menerbitkan peraturan gubernur tentang pembatasan kegiatan masuk dan keluar Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pergub nomor 47 tahun 2020 ini berlaku bagi semua penduduk Jakarta kecuali 11 sektor pekerjaan tertentu dengan membawa surat aplikasi khusus dan dokumen pendukung. Berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sore ini di Balai Kota. Dengan adanya peraturan gubernur ini, maka seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan untuk bepergian keluar kawasan Jabodetabek. Dibatasi sehingga kita bisa menjaga agar virus COVID-19 ini bisa terkendali. Jadi intinya dengan peraturan ini, maka para petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk. Pengendalian ini diatur lewat peraturan, ada peraturan gubernurnya, kemudian berlaku untuk semua orang, pengecualiannya ada. Yang dikecualikan adalah seperti kegiatan PSBB kemarin, pembatasan ini berlaku untuk seluruh kawasan Jabodetabek, di mana penduduk Jakarta tidak bisa meninggalkan kawasan ini. Di Jakarta sendiri, PSBB masih berlaku dan tidak ada kebijakan pelonggaran. Tidak ada kebijakan membolehkan aktivitas seperti sebelum PSBB. Kita sekarang ini di fase yang amat menentukan. Sejak bulan Maret kita mengurangi kegiatan. Alhamdulillah, nanti kami akan sampaikan dalam kesempatan lain, perkembangannya positif, tapi kita harus menuntaskan beberapa waktu lagi. Karena itu saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah, tidak bepergian, apalagi menjelang masa-masa yang banyak hari liburnya. Sabtu Minggu besok, kemudian hari Kamis besok ada libur, hari Jumat ada, Sabtu Minggu ada Lebaran. Ini adalah momentum kita menjaga untuk tetap berada di rumah. Karena itulah kebijakan ini juga dikeluarkan dengan peraturan gubernur ini, peraturan gubernur nomor 47, maka seluruh penduduk di DKI Jakarta dipastikan tidak boleh bepergian keluar, kecuali mereka yang karena tugas dan pekerjaannya di sektor yang diizinkan bisa berkegiatan. Di luar itu tidak bisa mengurus izin. Turunnya jumlah kasus positif corona membuat Provinsi Jawa Barat tidak memperpanjang penerapan PSBB. PSBB dinilai berhasil mengurangi persebaran corona di Bumi Pasundan. Provinsi Jawa Barat tidak akan memperpanjang penerapan PSBB di wilayahnya. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Garut. UU menilai penerapan PSBB berhasil menurunkan kasus baru positif corona di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tidak akan ada penambahan PSBB waktu PSBB lagi. Sebelum PSBB itu hampir 40 kejadian per hari. Setelah adanya PSBB di dua wilayah, seperti halnya di Jabodetabek, Bandung Raya agak menurun. Kemudian setelah PSBB di tingkat kabupaten provinsi ini semakin melambat. Bahkan ada beberapa hari sampai nihil. PSBB Jawa Barat yang berakhir pada 19 Mei mendatang berhasil menurunkan jumlah kasus positif COVID-19. Dari sekitar 40 kasus per hari pada pertengahan April menjadi sekitar 28 kasus per hari pada pekan pertama Mei. Dari Garut dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Relaksasi PSBB mulai diterapkan di Kota Tegal, Jawa Tengah mulai hari Jumat pagi. Sejumlah akses jalan yang dibeton telah dibuka kembali meski hanya untuk akses keluar kendaraan. Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah mulai Jumat pagi menerapkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar. Ada 4 akses jalan masuk Kota Tegal yang sebelumnya ditutup beton, kini telah dibuka 1 lajur. 4 titik tersebut yakni Jalan Tuku Umar, Jalan Sultan Agung, Jalan Werkudara, dan Jalan Jenderal Sudirman. Relaksasi PSBB juga dilakukan kepada dunia usaha. Namun sejumlah pemilik toko mengaku keberatan dengan jam operasional yang dibatasi hingga pukul 8 malam. 10 hari menjelang lebaran itu bukanya sampai jam 12. Nah, begitu biasanya. Itu rame-ramenya orang gitu. Iya, rame-ramenya orang itu. Sekarang udah jam setengah 8, jam 8 ramai orang tetap tutup. Kenapa tutup? Ya kita takut peraturannya kan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tegal meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan melakukan physical distancing. Kemarin karena kita mau relaksasi membuka kembali bisnis di Kota Tegal, jadi sesuai arahan Pak Gubernur dan Pak Wali, saya harus mengecek semua kesiapan masing-masing mall, kemudian tempat-tempat publik seperti supermarket ini. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa mereka semuanya harus memenuhi standar protokol kesehatan. Kita nggak mau lagi terjadi wabah atau pandemi di Kota Tegal lagi. Sekarang udah zona hijau, berarti kita harus mempertahankan. Pada awal pelaksanaan PSBB di Kota Tegal ada 49 akses jalan yang ditutup beton. Kini selain 4 jalan protokol yang dibuka kembali, sejumlah jalan-jalan kecil menuju kota juga telah dibuka. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pada tahap kedua PSBB di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masih saja banyak pelanggaran yang dilakukan warga. Para pelanggar ini kemudian diberi sanksi push up dan jalan jongkok di selokan. Petugas gabungan patroli TNI Polri membubarkan para remaja yang berkumpul di pinggir Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa pemuda yang mencoba kabur berhasil ditangkap. Petugas kemudian memberikan sanksi untuk berjalan di got lantaran tak mengindahkan aturan PSBB Kota Makassar. Petugas gabungan TNI Polri Posko PSBB COVID-19 Zona 3 Kota Makassar, Sulawesi Selatan berpatroli memberikan imbauan pembatasan sosial berskala besar kepada warga yang masih berkeliaran. Saat melintas di Jalan Bajigau, polisi menemukan 2 pemuda yang tidak menggunakan masker. Mereka pun diberikan hukuman push-up. Melaksanakan patroli di wilayah zona 3 yang mana pada saat kami berada di Jalan Bajigau, kami mendapatkan ada pengendara yang mana sementara melakukan atau merokok di pinggir jalan. Akhirnya kami periksa, ternyata mereka menunggu temannya. Kemudian kami lanjut, setelah kami berada di Jalan Cendrawasih, kami menemukan sekelompok remaja atau anak yang masih di bawah umur, sementara berkumpul. Patroli gabungan TNI Polri terus dilakukan agar warga mematuhi pemberlakuan PSBB tahap 2 yang berlaku di Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ribuan warga Pematang Siantar, Sumatera Utara berdesak-desakan untuk mengambil bantuan sosial tunai di kantor pos. Warga pun mengabaikan aturan jaga jarak dan protokol kesehatan COVID-19. Petugas kewalahan mengatur antrian ribuan warga yang akan mengambil bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Meski sudah dipindahkan ke lapangan terbuka, ribuan warga Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tetap berkerumun dan berdesakan mengabaikan protokol kesehatan. Sebenarnya kalau kendala sistem pembayaran, sistem administrasi itu tidak ada. Tapi yang paling kendala saat ini adalah bisa dikatakan 30% masyarakat itu tidak mengikuti jadwal. Jadi setiap desa itu, suatu kecamatan ada 7 desa. Nah, 7 desa itu kita bagi, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, tergantung jumlah banyaknya KPN.
Sebelumnya pembagian bansos tunai di kantor pos Pematang Siantar menjadi sorotan karena banyaknya kerumunan warga dibandingkan jumlah pegawai kantor pos yang sedikit. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Tuban, Jawa Timur mengeluhkan adanya beras bantuan untuk warga miskin yang kondisinya berulat dan berkutu hingga viral di media sosial. Beras itu dibagikan oleh pemerintah melalui program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Inilah foto yang viral di media sosial memperlihatkan beras berulat dan berkutu. Selain itu, beras dari program pemerintah melalui program BPNT ini juga mengandung pasir sehingga tak layak konsumsi. Warga mengeluhkan kondisi ini karena hampir tiap bulan sebanyak 15 kg beras yang mereka terima kondisinya nyaris sama, yaitu berulat dan berkutu. Warga juga mengaku jika sebelumnya beras program BPNT yang diterimanya dari distributor juga jauh lebih buruk dari yang diterima saat ini. Bahkan beras berkualitas buruk itu terpaksa diberikan kepada hewan ternak. Ya gini, ada batunya, kadang ada ulatnya, terus ada apa itu, kutunya. Tiap bulan yang dapat seperti ini kondisinya? Iya. Kalau harapannya, Bu? Ya harapannya ya pengen yang dikasih yang layak lah gitu. Yang bersih gitu ya? Iya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tuban, Joko Sarwono, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait bantuan beras untuk warga miskin yang kondisinya tak layak konsumsi. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengganti beras tak layak konsumsi tersebut. Untuk beras yang dikirim kurang lebih sekitar, kalau untuk 3.000 KPM itu kan mungkin sekitar 30 ton ya. 30 ton itu tentunya dari beras itu tidak seluruhnya jelek, tetapi kami memberikan sanksi kepada mereka seluruhnya segera diambil. Jadi kalau dia kirim 30 ton yang jelek hanya beberapa kilo, kasarannya seperti itu, tetap akan saya harus minta seluruhnya diambil. Tak hanya mengganti beras tak layak konsumsi, Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tuban juga akan menindak tegas distributor dan agen yang merugikan masyarakat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk berbagi di tengah pandemi corona. Seorang pengusaha di Surabaya, Jawa Timur membagikan uang di dalam kardus mie instan kepada warga yang kurang mampu. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, polisi memberikan hadiah kepada warga yang menggunakan masker saat beraktivitas keluar rumah. Jangan kita terfokus kepada hal-hal yang bersatu. Video seorang pengusaha muda di Surabaya, Jawa Timur yang membagikan kardus mie instan berisi uang jutaan rupiah kepada warga kurang mampu viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun YouTube Tom Liwafa Project, Tom memasukkan lembaran uang Rp100.000 ke beberapa kardus mie instan. Selain uang, juga terdapat mie instan dan beras 5 kg. Tom beserta temannya kemudian berkeliling memberikan kardus mie instan berisi uang ini kepada sejumlah warga kurang mampu yang ditemui di jalan. Bantuan diberikan kepada warga yang tidur di jalanan, penjual sate, petugas kebersihan, hingga tukang becak. Rasa syukur terpancar dari wajah semua warga yang menerima bantuan dari Tom. Bahkan ada yang melakukan sujud syukur. Tom sengaja mempublikasikan hal ini agar banyak orang tergerak hatinya untuk melakukan hal serupa. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, aparat kepolisian membagikan hadiah uang kepada warga yang disiplin menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Para pedagang dan pembeli di Pasar Panyabungan yang menerapkan jaga jarak dan menggunakan masker untuk mencegah persebaran corona langsung diberikan uang tunai. Menggunakan masker karena apa? Karena saat ini negara kita, bahkan seluruh dunia sedang dilanda oleh penyebaran virus corona. Aksi berbagian dilakukan oleh aparat kepolisian ini menuai pujian dari warga. Tim iNews melaporkan.